Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang di sana? Udah pada pusing ya dengerin COVID-19, isu sana, isu sini, jangan khawatir. Yang pastinya kita di program G Secret Room Beyond New Normal episode pertama kita bakal ngebahas, bakal sharing informasi yang paling penting untuk klien atau klien sebelumnya yang pastinya yang udah reschedule atau postpone dan pastinya untuk future client. Yes. Halo, mana suaranya future client? Mana dong suaranya di sini? Kan ini udah belum pada nikah semua kan? Future client Udah. kita kan? Oh udah. Cukup. Nggak curhat kalau gitu kan ya. Oke, tapi mau nikah atau udah nikah? Udah nikah anak 2. Nah ini lagi ngomong nih, ini dokter kece banget. Ini dari salah satu rumah sakit swasta, rujukan COVID-19 Kota Bandung, ada dokter Widi Hadian SPJP. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Bukan bro ya? Bro. Kalau di kampus bro? Kita Ih bro di kesannya satu kampus satu fakultas lagi. Dokter. Aku mah dokter cinta aja. Reuni. SPJP apa sih dok? Spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah loh, biasanya kalau kita ngomongin COVID-19 pasti mikirnya langsung ke otak pikiran, nanti takutnya jadi nular ke jantung juga ya, jadi was-was gitu, deg-degan loh tentang wedding event ini. Guys, sebelum mulai gue mau kasih sponsor dulu. Apalagi sih Dit, belum dikenalin udah Dipakein kasih dulu. ini, wih, Boleh diganti dulu ya maskernya. masker lagi. Dok, mending kita pakai dulu deh, Kita ganti masker dulu ya. pastinya. Oke, sembari Ican mengganti masker, hari ini kita akan ngebahas episode pertama dan saya Adityara dari Gaisaniara akan menjadi moderator dan istri saya, silakan Bu. Ya, saya Kisti dari Gaisaniara Wedding juga. Di sini kita bakal membahas nih gitu dalam satu frame seperti apa sih gitu pernikahan di kala pandemik ini. Di sini kita ada Dr. Widi Hadian dari sudut pandang dokter. Terus di sini juga kita ada menghadirkan klien GY Zira dan satu lagi ada dari kepolisian Bapak Hasbi ya di sini. Boleh di ini aja sama masnya. Sama saya, Silahkan dia dilanjut. ternyata lebih oke untuk opening di awal menjadi presenter ya. Jadi presenter aja kalau gitu. Lama-lama gue jadi MC wedding kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa, lu memang jagonya untuk nanya pertanyaan atau ngasih pertanyaan, kalau gue untuk presenting aja. Iya. Di sini cuma presenting aja ya. Ya, yang pastinya nanti ada 2 narasumber, yaitu dari kepolisian, yang pastinya dari Kapolsek Cinambo dan Yes. klien dari GY ya. Ya, Nanti kita akan langsung lewat sambungan telepon sama digital platform ya. Kita udah tahu lah apa aplikasinya, nanti kita boleh tanya-tanya sama mereka juga. Nah yang pastinya juga di sebelah saya ini dari tadi udah dikenalin, yang paling kece ini dari ikatan mana? Dokter Ganteng Indonesia ya? Ikatan Dokter Ganteng Indonesia. Itu sebutan gua. Oke, tadi juga Kisti sama Adit sebagai moderator di episode pertama kali ini dari G Secret Room. Yang pastinya kita langsung kasih aja waktunya untuk Adit sama Langsung kasih Kisti. ke istri gue. Iya, maksudnya untuk pertama Adit baru dibelokin ke sini. Kisti, Kisti. Lempar-lempar nih. Iya, lempar-lempar. Karena pingpong nih. Iya, kan aku presenting, jadi lempar batu sembunyi tangan bro. Oke, boleh. Oke, di sini ada klien GY ya Zira. Nah Zira ini klien GY yang harusnya nih menikah di bulan April, tapi dengan adanya pandemik yang datang di bulan Maret ini, Zira dan Dimas keluarga harus mereschedule ulang untuk jadwal pernikahannya. Nah mungkin yang mengalami peristiwa seperti Zira dan Dimas ini ada banyak ya. Mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton mengalami hal yang sama, atau teman-teman di sini ada yang sedang mempersiapkan pernikahan dan merasa kebingungan gitu dengan kondisi yang berbeda ini gitu. Nah mungkin di sini kita langsung aja kali ya ngobrol sama Zira. Nah oke Zir, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat ya Zir ya. Nah Zir, kita pengen tahu nih gitu dari sudut pandang Zira nih sebagai yang mengalami dampak langsung ya di bidang pernikahan akibat pandemik ini gitu. Nah dari Zira dan keluarga mungkin pasti punya kekhawatiran ya gitu dengan pandemik yang datang tiba-tiba gitu, dan acara pernikahan yang udah direncanakan dari lama jadi berubah. Nah dari Zira sendiri gitu kan, kekhawatiran apa sih gitu yang menjadi masalah gitu dengan adanya pandemik ini? Hai, aku Zira, aku salah satu klien GY yang pernikahannya tertunda karena pandemi COVID ini. Jadi aku mau nanya beberapa pertanyaan sih perihal pernikahan di era new normal sekarang. Pasti kan ada beberapa yang berubah nih. Salah satunya aku pengen nanya tentang masalah tamu sih. Yang pertama tuh masalah tamu. Apakah ada kriteria khusus untuk tamu-tamu undangan yang nanti bisa datang ke acara nikahan aku?
apakah ada kriteria khusus ya, terutama tamu-tamu yang dari luar kota gitu. Apakah harus bawa surat sehat ataukah surat bebas COVID atau harus kayak gimana gitu? Apakah ada kriteria khusus? Karena supaya aku pun yang ngundang dan orang yang datang nanti ke nikahan aku tuh merasa tenang dan aman juga ya gitu. Jadi apakah ada kriteria khusus apa enggak? Terus yang pertanyaan kedua, aku mau nanya kalau misalkan masalah catering itu kan apakah aku bisa pakai catering, karena mungkin untuk sekarang untuk adanya buffet tuh masih simpang siur ya, apakah boleh atau kayak gimana, atau ada protokol khusus nih, bisa nih kita pakai catering kalau misalkan kayak gimana gitu. Apakah ada tips-tips untuk si catering ini supaya aku tetap bisa pakai catering di acara nikahan aku gitu. Terima kasih. Tadi kan Zira bilang nih dok ya, kalau dia tuh khawatir ketika dia mengadakan acara misal akad dan jamuan gitu ya, dia khawatir kalau setelah dari pernikahannya Zira itu ada tamu yang bisa jadi positif COVID gitu. Nah itu gimana sih untuk karakter tamu yang diperbolehkan menghadiri acara itu seperti apa sih dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi buat Zira mudah-mudahan bisa berlangsung lah pernikahannya sebentar lagi ya. Amin. Dengan protokol new normal dari Gaya Wedding ini. Jadi Bu Kisti, kalau kita ngomongin COVID sekarang ini memang kita harus benar-benar men-screening kira-kira siapa saja yang bisa datang ke pernikahan. Tujuannya sih sebetulnya biar semuanya aman, biar yang jadi tamunya tidak menularkan dan juga pengantin dan keluarganya juga tidak tertular gitu, biar semuanya sama-sama aman. Maka kalau saya di rumah sakit, jadi sebetulnya secara konsep untuk new normal wedding ini bisa menggunakan protokol pencegahan infeksi di rumah sakit. Saya mau cerita dulu nih di rumah sakit. Di rumah sakit sebelum dokter ketemu pasien itu di screening dulu pertanyaan-pertanyaan. Apakah dia pernah naik transportasi umum sebelumnya, ataukah dia memiliki gejala seperti batuk, pilek, demam. Kemudian apakah keluarga atau lingkungan terdekatnya ada yang ODP, PDP yang berkontak erat dengan pasien tersebut. Ketika pasien-pasien itu nanti di scoring tuh, ada sistem scoringnya, dan sistem scoring itu sudah ada di peraturan Kementerian Kesehatan. Kita tinggal istilahnya mengcopy aja gitu. Nah, dari scoring itu akan ada resikonya, resiko ringan, sedang, dan resiko tinggi. Nah, jadi kalau saranku, kira-kira tamu undangan mana nih yang boleh datang? Sebelumnya kita sambil membagikan invitation, sambil membagikan screening, questionnaire. Nanti orang-orang tersebut akan mengisi screening tersebut, kita akan mengkelompokkan gitu. Atau tegas aja pada pasien yang lingkungan sekitarnya pernah ada ODP, PDP dan segala macam, diharapkan untuk tidak datang gitu. Atau dengan yang sedang sakit, bergejala lagi batuk, pilek, demam, itu untuk tidak datang. Jadi screening sederhana itu bisa memilah bagaimana tamu yang bisa datang, mana tamu yang nggak datang. Satu gitu. Terus kemudian orang tua dengan penyakit penyerta. Ya, kan sekarang memang COVID ini dia menularnya tinggi, makanya jadi pandemi. Nggak semuanya yang COVID berakibat fatal, tapi yang dapat berakibat fatal terutama yang usianya lebih dari 60 tahun atau usia tua dan memiliki penyakit penyerta, misalnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke dan yang lainnya gitu. Jadi jika memang ada orang tua dan penyakit penyerta, mungkin tidak saklek, nggak boleh datang sama sekali ya. Direkomendasikan bahwa jika memiliki usia yang tua dan penyakit penyerta, harap kembali pikirkan kira-kira ke depannya, karena ini di era new normal wedding seperti itu. Jadi di luar itu rasanya dengan protokol-protokol yang diadaptasi sesuai kebiasaan baru ini bisa datang dan menyelenggarakan pernikahan. Gitu menurutku Bu Isti. Oke, Pak Dokter Wi, terima kasih. Nggak apa-apa ya gue sekarang ya? Nggak apa-apa, emang waktunya lo sekarang. Kan MC presenting, udah ditanya sama Kisti, giliran lo lah. Oke, nah ini sekarang kita sekalian nyambungin ke Bapak Kapolsek kali ya.
teman-teman. Nah, di sini mudah-mudahan sudah bergabung Bapak Hasbi dari Kapolsek Cinambo, Bandung ya. Nah, di sini saya pengen nanya juga nih ke Bapak Hasbi. Ada beberapa yang tadi mungkin kalau kata Dokter Widi screening ya, Dok ya. Nah, di sini tadi juga ada sebenarnya kalau wedding itu Pak ibaratnya kita nggak tahu ya yang datang itu dari mana dan bahkan dari kota mana ya dan lain sebagainya. Nah, ini saya pengen nanya ke Pak Hasbi, kira-kira diperbolehkan nggak sih misalkan nih ada keluarga yang sangat jauh, terus ada keluarga yang ibaratnya dari luar kota bahkan dari luar negeri kali ya, itu datang ke acara pernikahan ini gitu kan, dan itu kira-kira ada teknis yang harus dipersiapkan apa enggak? Kira-kira Pak, silakan Pak Hasbi. Keluarga dari luar kota boleh hadir di acara pernikahan dengan catatan yang bersangkutan bukan dari daerah yang bukan merupakan epicentrum COVID-19. Kalau kita sebut kalau di Jakarta kan ada nama SIKM, harus jelas ada hasil tes kesehatan, keterangan dari RT RW, kemudian dia sudah melakukan tes COVID-19, hasilnya juga dibawa. Jadi kemudian suhunya juga kondisi normal. Kemudian yang bersangkutan tidak pernah bersangkutan atau berkonek dengan pasien yang COVID-19. Jadi protokol kesehatan itu sangat-sangat dilakukan di acara pernikahan. Oke, berarti bisa dibilang Pak Hasbi menyetujui tadi apa yang Dokter Widi bilang ya berarti ya. Nah ini Dok, menanggapi tadi dari Pak Hasbi sendiri. Nah tadi kan dokter bilang nih kita harus ada screening ya. Terus tadi katanya harus ada kuesioner ya? Nah itu bisa nggak sih kalau misalkan daerah yang istilahnya new normal kali ini, apakah itu bisa jadi pakai aplikasi kah, atau misalkan pakai e-invitation kah, atau misalkan pas lagi kita ngirim undangan itu ada surveinya, gimana sih menurut Pak Widi kira-kira Pak Dokter? Iya, jadi akhir-akhir ini banyak banget saya dapat undangan tuh e-invitation. Tidak pakai undangan tradisional konvensional yang zaman dulu, tapi undangannya online. Rasanya untuk di zaman serba online sekarang, working from home, orang-orang jarang yang berhubungan langsung, rasanya undangan online ini menjadi sangat mungkin untuk dilakukan. Dan jika kita sertakan screening, kan kalau dulu kan cuman apakah Anda bisa datang ke pernikahan ini, jika iya kita checklist gitu kan, jadi kita punya list tamu, kita tambahkan kayaknya list pertanyaannya, jadi kita bisa men-screening juga kira-kira tamunya berapa banyak, dan jadi sangat mungkin untuk disertakan si questionnaire itu di e-invitation. Menurut saya sih itu mungkin banget, dan mungkin jadi bagus banget protokol yang baik untuk men-screening kira-kira tamu mana yang bisa datang dan tamu mana yang nggak bisa datang. Oh, oke. Nembalin pasti dulu. Hah? Kenapa? Mau nembalin pasti dulu. Enggak, saya jadi pikirin kalau misalnya itu jadi balik lagi ke digital platform luar biasa ya. Jadi kita memang sebelum ada event kita udah punya datanya dulu gitu. Jadi makin terorganisir, terus udah kayak meminimalisir yang memang kemungkinan nanti pada hari H tuh datang ke wedding itu tersendiri gitu. Betul. Jadi sebetulnya kan yang ingin dicegah dari suatu wedding atau acara pernikahan itu adalah transmisi dari COVID kan gitu. Nah, cara-cara pencegahan transmisi itu paling pertamanya screening. Jadi step pertama yang harus dilakukan adalah betul screening, questionnaire. Kita bisa memperkirakan resiko apa yang mungkin muncul pada event yang akan kita selenggarakan gitu. Dan mungkin bagus sih itu ketika calon pengantin mengirim e-invitation, di sana berikut sama kuesionernya, dan di situ bisa scoring keluar juga kan. Dan dari situ sebenarnya bagus juga sih, jadi tamu yang diundang tuh dia bisa menghitung skor dirinya sendiri kan, dan dari situ juga si calon pengantin yang mengundang tuh bisa istilahnya memfilter dengan cara halus gitu. Nah ketika misal tamu yang diundang memiliki skor yang berbahaya, dia sudah dengan sendirinya ya tidak akan mendatangkan diri ke acara tersebut gitu kan ya Dok. Betul Bu Kristi, jadi meningkatkan kredibilitas dari si event itu juga gitu, bahwa ini eventnya rasanya aman karena dari awal sudah di screening gitu. Jadi orang yang mau datang yang tidak bergejala, yang benar-benar sehat, yang mungkin datang merasa bahwa ini aman loh gitu, karena dari awal sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, jadi kita udah kasih build trust dulu ya buat si keluarga atau misalnya teman-teman yang datang ke pernikahan. Dan mungkin juga ya, Kristi, Adit, walaupun misalnya digital platformnya belum ada nih atau aplikasinya, udah ada. Wih, ketinggalan banget. Sorry. Udah punya kali. Oke, kalau gue udah punya, udah. Kita bener-beneran trust, bener gak sih? Ini partner gua sendiri yang punya. Asli. Itu namanya apa? Invitu ya? Invitu. Invitu. Keren dong kalau gitu. Ya udah buat
teman-teman di nih GE yang kemarin kayak udah gitu. cancel, Cuma ada di GI. cuma di GE langsung aja kalau gitu ya kan. Gila. Beneran loh, I'm so surprised. Beneran, hah? Udah ada, tadi mikir sambil dokter nih ya Lagi ngobrol. nyari-nyari feeling ya lu ya? Iya, nggak nyari feeling. Oke, mungkin kalau misalnya memang belum ada penyedia layanan digital itu untuk aplikasi. Kalau undangan oke, mungkin digital Iya, platform iya, ada iya. ya. Bisa Tapi lah. kalau untuk questionnaire itu kayaknya aduh ini kayaknya harus ada pengembangan gitu. Oh tapi nggak apa-apa, WhatsApp juga masih bisa kita kasih questionnaire ya nggak sih? Itu make it simpelnya, tapi ternyata luar biasa gitu. Beyond kan ya, beyond. Beyond, iya. MC udah ada kan? Jangan dicari lagi namanya, Ihsan udah ada Fauzi. juga. Ihsan Fauzi. Ihsan Fauzi. Lanjut Dit, ada lagi nggak pertanyaan untuk dokter? nih? Ada dong. Untuk Pak Dokter, Dok. Nah, ini tadi gue pengen nanya tentang ini sih. Tadi kan setelah misalkan kita ngobrolin tentang apa tuh screening, kan screening udah beres nih istilahnya pas datang terus kita ya ibaratnya pakai aplikasi atau registrasi dan lain sebagainya. Nah, terus tadi Pak Dokter sempat bilang bahwa yang paling penting itu kan transmisi ya. Nah, di sini nih misalkan tadi kalau misalkan Pak Dokter bilang ini tuh harus diandaikan bagai wedding itu bagai rumah sakit, ya nggak sih? Nah itu bisa diperjelas nggak sih, maksudnya tuh rumah sakit tuh kita maksudnya si klien atau enggak misalkan pengantin sama CPP CPW itu jadi siapanya sih kalau di rumah sakit, terus udah kayak gitu registrasi itu bayangannya gimana sih kalau di rumah sakit? Nah terus apakah ada perlu treatment khusus misalkan gitu ya kan, karena kita juga ya amit-amit ya kita nggak mau masuk rumah sakit lah istilahnya kan. Nah Pak Dokter ini kan yang ada di garis depan langsung nih, itu tuh bisa mengandai-andaikan nggak sih si wedding ini tuh? Oke, jadi mungkin maksudnya Adit bukan wedding sebagai rumah sakit, tapi kita mau mencoba memindahkan protokol dari Oke, rumah sakit iya, ke iya. wedding gitu. Yes, Jadi yes, jadi yes. bukan rasanya orang datang wedding rasanya orang seperti datang ke rumah Iya, sakit, iya, bukan iya. gitu ya. Serem banget. dong. Serem bro, serem. Jadi kayak Gua sebelum berangkat ke rumah aja udah mikir, wah di sana ada ambulans, ya kan? Padahal Di sana ada rapid test, ya kan? Kedatangan wedding ya. Iya, iya kan? Oh jadi gitu. Mohon maaf. Mohon maaf. Nggak usah dekat lah biasa kayak gitu. Nggak usah dikat. Oke, kenapa kita mengandaikan seperti itu? Karena sebenarnya kan yang pengen dicegah itu transmisi. Yes. Kalau wedding terhambat saat pandemi COVID kemarin karena semuanya event gak bisa jalan, rumah sakit mau nggak mau harus jalan karena orang sakit tetap ada gitu. Nah, akhirnya rumah sakit memiliki PPI, program pencegahan infeksi untuk mencegah transmisi. Oke. Dan itu semua dijalankan, gitu semua dijalankan dari mulai screening awal. Nah, kalau saya mengandaikan misalnya pengantin atau keluarga yang ada di pelaminan itu sebagai dokter dan tamu undangan itu sebagai pasien, di mana dokter dan pasien itu juga sama tuh, dokternya satu, pasiennya datangnya Banyak. bergantian, Ya, gitu. Kalau kita ibaratkan pengantinnya satu, duduk di satu tempat yang sama dengan tamu yang datang bergantian, rasanya kok situasi jadi mirip ya gitu, di situ kan, gitu. Yes. Sedangkan di rumah sakit itu si dokter juga nggak mau kena COVID, pasien juga nggak mau kena COVID, jangan sampai ada penularan di keduanya, gitu. Ya, ya. Di ruang tunggu pasien juga nggak mau saling menularkan antar pasien, sama tamu juga pasti gitu, sambil menunggu mau salaman juga pasti nggak mau kan saling tertular. Jadi makanya protokol-protokolnya rasanya kalau diterapkan sebetulnya bentuknya sama gitu. Ada orang yang menunggu, ada orang yang datang kemudian ingin ketemu sama orang tersebut dan ada ruangan untuk menunggu yang sama. Jadi rasanya protokolnya sama. Jadi gitu. Makanya kalau misalnya program pencegahan infeksi yang ada di rumah sakit diterapkan ke wedding, rasanya akan sangat baik untuk mencegah transmisi karena terbukti di rumah sakit alhamdulillah saya saat ini juga rutin rapid test dan alhamdulillah masih negatif COVID walaupun terpapar ketemu pasien setiap hari berpuluh-puluh orang gitu. Jadi dengan protokol yang baik dan benar dan tepat transmisi COVID ini bisa dicegah. Oke. Gitu, Ya, ya, Pak ya. Adit. Bisa dibilang aman nggak? Kalau resiko pasti ada. Resiko pasti ada ya. Cuman sekarang yang kita lakukan kan meminimalisir resiko semaksimal mungkin. Jadi meminimalisir resiko semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Oke. Jadi kalau misalnya aman 100% kita nggak bisa bilang. Cuman kita berusaha mengamankan semaksimal mungkin. Oke. Oke. Gua tanya teknis Chan. Kalau misalkan nih, Dok, biasanya kan kita ada tradisi sungkeman nih. Menurut Pak Dokter itu harus dirubahnya menurut ya dokter aja sih. Kira-kira harus kayak gimana sih sungkeman versi new normal menurut Pak Oke, Dokter? sungkeman. Jadi mungkin kalau misalnya kita bilang kita harus kenal dulu nih COVID itu kayak gimana. COVID itu tidak menular melalui sentuhan. Jadi kalau saya salaman sama Pak Adit,
Mas Isan sama Bu Kisti sebenarnya dia nggak nular. Dia COVID itu menularnya melalui droplet dari mulutnya, percikan ludah, bersin, batuk, ya, dan menularnya melalui hidung, mata, dan mulut. Kenapa muka tuh dilindungin banget pakai masker lah, pakai face shield gitu. Itu karena penularannya dia melalui droplet dan kita bisa melalui mulut, hidung, dan mata. Nah, kenapa jadi harus cuci tangan sering? Cuci tangan sering itu bukan berarti kalau saya bersentuhan jadinya saya tertular. Tapi kalau misalnya kita pegang barang atau kita bersalaman dengan orang yang ada virus di tangannya, kemudian kita pegang hidung kita pegang mulut kita, pegang mata kita ada resiko tertular. Gitu. Jadi kita harus benar-benar mengenali cara transmisi si COVID ini. Nah, sungkeman itu kan sebetulnya kalau deskripsi saya nih, saya dulu sungkeman, saya bersimpuh di depan orang tua saya sambil menunduk ke bawah gitu, saya memohon doa restu, kemudian orang tua saya di atas ya megang kepala saya gitu, terus kemudian mendoakan. Nah biasanya kan dilanjutkan dengan pelukan, saling mencium kanan kiri gitu ya dan segala macam. Rasanya kalau kita melihat transmisi penularan, sungkeman ini bisa dilakukan dengan tidak lagi berpelukan dan berciuman. Oke. Kanan kiri. Tapi dok, saya mau tanya nih, kalau misalnya orang tuanya memang dan juga pengantinnya sudah kita provide dengan APD, ya misalnya face shield nggak mungkin ya bisa kasih cium pipi kiri kanan gitu. Kan susah bro, nanti ketabrak kan sama face shieldnya. Maksudnya masker minimal gitu dan sarung tangan nih atau hand gloves. Masih bisa memungkinkan nggak? Jadi karena memang maksudnya gini, maaf saya potong. Jadi pengantin itu kan masih ngawang gitu ibaratnya kalau misalnya COVID ini kita gelar wedding tuh kayak gimana, pasti masih ngawang gitu. Jadi kita pengennya sedetail mungkin dan mumpung dari pakar kesehatan nih dokter SPJP lagi ya, kita make sure nih sama calon pengantin kita yang udah cancel atau reschedule ataupun yang akan datang gitu. Kalaupun misalnya kita melakukan sungkeman tapi orang tua dan juga pengantin sudah menggunakan APD ya salah satunya atau salah duanya masker sama hand gloves, itu masih memungkinkan nggak? Oke. Jadi kenapa tadi saya bilang kenapa nggak mungkin? Karena kalau kita googling sekarang APD wedding itu udah banyak banget. Jadi akan sangat menuntut kreativitas dari desainer baju-baju pengantin dan segala macam untuk meminimalisir si tetap keren pakai face shield gimana caranya gitu. Jadi makanya itu saya bilang masih mungkin, satu yang pertama. Yang kedua, nah itu sama nih mekanismenya kayak saya ganti pasien. Setiap saya ganti pasien itu saya cuci tangan. Saya kan misalnya nggak bersalaman langsung memang, tapi setiap saya berkomunikasi dengan atau saya periksa pasien, saya cuci tangan. Kalau saya pakai hand glove, saya ganti hand glove saya setiap pasien. Jadi lebih baik saya cuci tangan dibandingkan saya buang-buang hand glove ketemu 30 pasien gitu. Nah mungkin kalau misalnya nanti kita sungkeman, tergantung nih protokolnya bisa kayak gimana. Misal ketika kita ganti, misalnya sekarang lagi sama ayah saya, ketika saya mau pindah ke ibu saya cuci tangan, ibu saya juga cuci tangan. Jadi setiap kita ganti orang, cuci tangan. Kalau pakai hand glove, ganti hand glove. Tergantung protokolnya gimana. Cuman yang pasti kita meminimalisir dari kontak itu gitu. Jangan sampai jadi semuanya cuci tangan. Betul-betul setiap kita ganti orang itu cuci tangan. Gitu. Nah, kalau misalnya pakai APD, kalau misalnya mungkin pakai face shield, rasanya sangat baik bisa pakai face shield. Karena sekali lagi penularan transmisi COVID itu di sini. Gitu. Ya, diingatkan buat pengantin tidak kadang-kadang nangis kan, sedih gitu, nggak bisa ngomong segala macam, akhirnya dia menghapus air matanya pakai tangan gitu. Nah, gesture-gesture kayak gitu yang bisa meningkatkan transmisi atau membuat tertular itu coba diedukasi dulu di awal, dikurangi. Tapi misalnya pun tidak tertahankan, tapi kan dia kita cuci tangan setiap saat dengan sangat sering gitu, ganti orang cuci tangan, ganti orang cuci tangan. Jadi betul-betul menurut saya sungkeman yang dimodifikasi masih mungkin dilakukan. Gitu. Berarti intinya kita harus bawa ember, Bo. Atau portable sekalian bawa sebelah pelaminan ya. Siap loh, berarti harus ada ekstra kru nih dari GY kan ya. Buat portable, wastable ya. Hand sanitizer aja. Sanitizer tapi nggak apa-apa kan? Ya, hand sanitizer nggak apa-apa berarti ya? Iya boleh. Boleh banget tuh. Jadi ada dua kemungkinan, mungkin kalau dari pakar kesehatan ya, tadi kita dengar lebih baik nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya kita tetap namanya juga pengantin orang ya, macam-macam gitu. Kadang-kadang pengen tetap kekeh gitu kan ya, pengen ada sungkeman, nggak apa-apa pakai APD dan hand sanitizer itu it's no problem. Oke. Thank you. Welcome bro. Lempar mau kemana lagi? Ke Bu Kisti, tanya ke Zira lagi. Nah ini ya dok ya pertanyaan berikutnya kan sebenarnya tadi ya kalau misalnya di awal kita melakukan screening untuk tamu nih, tapi kan
tetap ya dok ya, kita sebagai pemangku acara nih gitu kan, wedding organizer, kita tetap harus melakukan prosedur yang sepreventif mungkin nih gitu kan, dan seaman mungkin untuk klien dan tamu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita menyediakan ruangan khusus nih untuk, atau bisa dibilang isolation room, nah itu kira-kira harus seperti apa sih, dan baguskah prosedur seperti itu gitu dok? Isolation room buat apa nih Bu Kisti? Oh, sorry, isolation room misal nih takutnya ada beberapa tamu yang tidak mengisi kuesioner, screening gitu kan, atau ada beberapa tamu yang ternyata pas datang suhu tubuhnya di atas normal gitu. Nah, kita berencana untuk menyediakan isolation room gitu, dan seperti itu tuh kriterianya seperti apa ya isolation roomnya, dan baguskah gitu atau pentingkah kita membuat itu? Oke, jadi kembali ke screening dari awal. Kalau screeningnya di awal berarti kita men-stated yang sakit jangan datang. Kenapa kita bilang yang sakit jangan datang? Dia bisa aja memang memiliki gejala COVID yang nggak khas, nggak signifikan, cuma demam-demam sedikit dan dia berpotensi menularkan, atau dia berpotensi tertular karena daya tahan tubuhnya lagi rendah, lagi sakit, jadinya dia bisa tertular. Jadi yang sakit jangan datang. Tapi kalau misalnya ternyata datang nih, berarti kekeh gitu, nggak sengaja, berarti kan kita harus memfilter jangan sampai orang itu bisa berpotensi menularkan ke yang lain. Yang pasti termogan yang ada di depan wedding itu semuanya kan harus ada tuh, ya termogan tuh harus ada, kita bisa screening suhu dan segala macam. Kemudian jika memang ada yang suhunya tinggi, ya artinya kita dengan berat hati, tadi mungkin juga nanti bisa ditambahkan dari Pak Hasbi ya, karena itu juga merupakan salah satu protokol pemerintah bahwa dengan suhu tinggi kita nggak bisa masuk ke suatu ruangan indoor, gitu. Akan diminta untuk pulang, gitu. Kalaupun harus di ruang isolasi karena menunggu sesuatu, pada prinsipnya ya dia harus menggunakan masker, physical distancing, dan kalau ini ekstrim banget nih di ruang operasi atau di ruang isolasi itu sebetulnya tekanannya negatif, jadi ditempatkan exhaust dan open door ventilation. Jadi ruangan itu kalau misalnya, karena ruangan yang outdoor itu lebih meminimalisir resiko penularan dibandingin ruangan yang indoor. Apalagi ruangan outdoor yang di provide oleh suatu tekanan negatif seperti exhaust keluar. Jadi biarpun misalnya nanti dia batuk dan apa segala macam gitu, udah pakai masker di filter, ada yang lolos dari masker ruangannya tekanan negatif dan ruangannya outdoor ventilationnya oke. Gitu. Jadi kalaupun kita mau bilang suatu ruangan isolasi sebetulnya harus memenuhi kriteria itu. Tapi kalau bisa sih yang sakit dia kita minta dengan sopan untuk pulang dan untuk tidak datang dari awal. Jadi kalau ruang isolasi saya rasa seperti itu. Bu Kisti. Mantap. Kirana gue boleh? Boleh banget. boleh. Oke, kita langsung tanya ke Bang Hasbi dulu nih. Berarti ya Pak Hasbi tadi sempat di-mention sama Dr. Widi regulasi ya. Regulasi, nah ini pas banget pertanyaannya hampir sama kepada Pak Hasbi, kira-kira cara kita menggelar pernikahan sebetulnya ya dan tetap mengikuti regulasi pemerintah dan tetap aman itu seperti apa sih Pak, agar kita bisa tetap berjalan seperti semestinya? Ya soalnya gini ya Pak Hasbi ya, kan tadi ada pertanyaan juga nih dari, atau unek-unek nih dari Zira ya, klien GY, kalau dia takut gitu ketika menggelar acara akad nikahnya lalu dibubarkan oleh polisi, dia khawatir seperti itu. Nah mungkin dari Pak Hasbi ada sudut pandang lain gitu untuk regulasinya seperti apa gitu. Yang perlu diketahui adalah untuk teman-teman harus tahu bahwa ada peraturan baru yang tertuang dalam surat edaran Menteri Agama itu nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Serta ada juga tertuang dalam Kepmendagri nomor 440/830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru. Nah, di sini ada namanya pertemuan serta mobilitas orang di ruang publik untuk acara khusus seperti keagamaan, budaya, pernikahan, konser dan musik dan lain-lainnya yang harus jatuh dengan ketat dan tunduk pada pedoman dengan penerbitan izin normal baru oleh unit pemerintah daerah. Di sini bisa dari kepolisian, kemudian dari pemerintah daerah dan juga seperti itu. Nah, yang paling penting adalah untuk kegiatan itu sendiri idealnya adalah kalau dari pemerintah itu sesuai dengan, ya mungkin bisa lah kita Google juga ada
itu hampir kurang lebih di bawah 30 orang. Dengan kapasitas ruangan itu hanya 20% saja, dan itu pun hanya pada saat melaksanakan akad nikah. Jadi memang konsennya hanya untuk keluarga inti saja. Kemudian hal yang harus dilakukan di situ apa saja sih? Yang pasti udah menggunakan masker, kemudian dimungkinkan harus disiapkan bilik antiseptik di depan pintu masuk lokasinya. Pelaksanaannya pengecekan tubuh dengan termogan, kemudian cuci tangan di depan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta siapkan hand sanitizer di tempat-tempat yang memungkinkan untuk dipasang. Kemudian kita jelas tentu harus membatasi jumlah undangan yang disesuaikan seperti tadi, hanya 20% saja dari gedung, dan ini pun hanya akad nikah saja. Dan yang pasti ini pun sudah, yang kita bisa lihat di Google juga banyak hal-hal yang beredar dari pemerintah, itu memudahkan kita juga untuk mengetahui apa sih yang harus kita siapkan gitu. Gunakanlah juga perisai plexiglass kalau kita sebut, jadi di antara meja yang berhadapan ya kita pakai itu gitu kan. Biasa kalau ijab kabul juga menggunakan tangan kan antara kedua belah pihak, tapi ini usahakan menggunakan perisai kaca kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga menghimbau kepada para tamu undangan untuk menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, walaupun kita dalam lingkungan keluarga besar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencegah hal tersebut. Kemudian seperti kita juga mengarahkan tamu undangan tidak ada penumpukan atau jalan satu arah, dan pertemuan juga lancar. Gunakan juga kalaupun makan-makan, ya sudah pasti gunakan alat makan yang sekali pakai. Dan satu hal, siapkan tim medis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Oke, berarti dengan jawaban yang seperti itu, ini menarik juga nih. Balik lagi ya ke Dokter Widi nih. Tadi Pak Dokter sempat sempat ngasih statement indoor dan outdoor ya. Dan pas banget nih, namanya juga iklannya. Pas banget kita bakalan bikin mock-up wedding ya nggak sih? Dan di outdoor. Ya. Ini secara tidak sengaja loh, kita nggak ada di skrip ini. Jadi kira-kira Pak Dokter, kenapa sih tadi dokter bilang lebih aman di outdoor daripada di indoor? Berarti bisa dibilang mendingan kita nikah outdoor aja gitu atau indoor aja lebih baik? Itu secara medis gimana sih Pak? Oke, jadi sebenarnya ini berlaku umum. Transmisi dari COVID ini ternyata lebih meningkat potensi penularannya saat ada di ruangan indoor yang ventilasinya jelek. Jadi lebih baik outdoor, jelas. Dari beberapa penelitian outdoor lebih aman dibandingkan indoor. Pun misalnya indoor itu ventilasi betul-betul harus difikirkan. Ventilasi betul-betul harus difikirkan. Dulu mah carinya AC, mau berapa AC, sekarang carinya exhaust. Kalau bisa, gimana caranya tekanan negatif keluar dan segala macam gitu. Kalaupun memang harus menggunakan indoor, cuman dari penelitian-penelitian menunjukkan outdoor jauh lebih baik. Gitu. Jadi kalau ngomongin outdoor indoor, jelas jawabannya outdoor. Ya. Nah ini yang nyimpulin, tadi kan gue udah kasih clue nih Chan. Outdoor, besok ada mock-up gimana San? Oke, sebentar. Gue halu nih. Udah halu gue. Soalnya di depan tuh udah ada yang ngedadahin gue gitu. Kenapa? Ada apa? Ada ini dong, ngomong-ngomongin COVID ya enggak? Iya kan? Ngomong-ngomongin COVID pakai deh, udahlah pusing banget lah. Sekarang mending kita coffee dulu ya kan? Halo lagi. Tau nggak Isti? Nah, ini nih katanya gula aren gitu nih. Oh, ini gula aren? Iya, coba secara kesehatan gimana Pak Dok? Enggak. Mending langsung diminum aja, biar nggak halu lah Pak, ya kan? Mantap. Ini bukan dari Karpol. kopi. Bukan ini katanya aren dari Coffee Flow. Flow ya, bener nggak sih? Iya. Coffee Flow ya? Mana aren? Coffee Flow. Apa nih? Kita coba. Signature in bottle. Shake before drink. Shake dulu dong. Oh, Udah di keburu shake, buka kan? bos. Udah kan? Ayo shake dulu dong. Bukan before open. Iya, before drink. Ya, boleh. Nanti kalau udah diminum kan malah shake body lagi kan. Minum dulu ya. Siap bos. Coffee Flow. Itu kopi ya berarti ya? Yes. Tapi pakai gula aren gitu. Mantap. Terima kasih. Brown buat sugar ya? Coffee brown sugar. Ijal. Thank you. Udah gak halu nih ya. Iya, Soalnya iya. dari tadi kan COVID. Di depan ada kopi nih. Kayaknya udah deh kopi dulu deh. Baru deh balik lagi ke COVID ya. Ya kalau secara mock up berarti ya kita udah kasih make sure, maksudnya kepastian untuk pengantin atau calon pengantin gitu ya buat menggelar suatu pernikahan atau akad nikah online. Zaman sekarang lagi tren mungkin ya.
Berarti memang outdoor itu memang direkomendasikan bukan direkomendasikan sesuai kesehatan, tapi direkomendasikan dari hasil penelitian kesehatan itu outdoor itu lebih memungkinkan ya keamanannya secara Betul. kesehatan. Betul. Oke, bener nggak ya? Di Gedung Putih itu udah perfect banget. Ya kalau tadi saya lihat Gedung Putih di sini ruangannya bisa banyak banget pintu. Jadi oke. ventilasinya cukup oke rasanya. Terus kemudian ada tempat-tempat yang memang betul-betul outdoor di luar. Yes. Jadi kalau dari rekomendasi yang tadi sih sebetulnya cukup memenuhi sih. Oke, kalau event juga di sini nih, misalnya kan banyak tuh ventilasi yang kita bisa buka nih kayak pintu-pintu, it's okay ya berarti? Iya, oke. Kalau Tapi kita tetap ngomongin prefer garden sih outdoor udah pasti ya, karena kita kan itu ngomongin pure outdoor. Preference kan. Iya. Kalau kita ngomongin mana nih ranking 1 yang paling aman, ranking 2 yang paling aman, Oke. ranking 3 yang paling aman, tetap yang paling pertamanya tetap outdoor. Ya udah deh guys, dealing dong sama G di Gedung Putih. Ada Iksan Fauzi ada di package. Ini juga bisa loh jadi salah satu food stall. Kan zaman sekarang kan bisa langsung take away, kan kita kasih Iya. hampers. Tuh ngobrolin take away tuh. Take away apa nih? Tadi mau ditanya kayaknya. Mau tanya nggak? Nah, oke, mungkin gini ya tadi ya Dok ya. Tadi kan Zira sempat mention nih dia khawatir gitu soal bagaimana ya cara penyajian catering yang baik, karena kan sebenarnya kalau balik lagi gitu ke roots value wedding di Indonesia tuh apa, kan sebenarnya berbagi kebahagiaan, terus juga yang namanya tamu di wedding itu budayanya adalah dijamu dengan makanan yang enak nih gitu. Nah, tapi dengan adanya pandemik ini gitu, yang protokol yang bagus seperti apa sih gitu untuk penyajian catering gitu, atau yang disarankan dari secara medis gitu Dok? Oke. Jadi kalau catering sebetulnya panduannya tuh belum jelas, protokolnya juga belum ada, sehingga kita harus betul-betul berpikir kira-kira mana nih yang aman. Jadi kalau ini lebih ke arah pendapat pribadi saya, karena memang secara statement protokol belum ada. Rasanya hampers jadi suatu pilihan yang baik untuk jadi makanan penyajian di suatu wedding, karena dengan hampers artinya kita bisa meminimalisir orang untuk berkumpul bersama di suatu ruangan dalam waktu yang lama. Kan kadang-kadang kan kita makan di tempat wedding itu kan dia ngobrol gitu, dan makan pasti buka masker. Nah, khawatirnya di situ malah jadi sumber penularan baru. Dan dengan hampersnya kan pasti nggak satu tuh, bisa banyak. Saya kalau ke wedding tuh kadang-kadang pengen makan macem-macem, pengen makan pasta, pengen makan yang lain-lain gitu. Nah, mungkin hampersnya bisa disediakan tetap beberapa jenis dengan dikasih label, nanti orang tuh datang mau ngambil hampers yang mana gitu. Jadi rasanya untuk jenis varian menunya masih bisa ada, sama bisa juga orang ngambil dan tidak makan di situ, dibawa pulang, tetap dapat rasa cateringnya gitu. Yes. Gimana maksudnya nih? Maksudnya bener ya, kayak kita tetap mungkin ada food stall gitu ya, tapi jadi hampers gitu. Iya. Juga ini kayaknya suka hunting gitu ya. Nah, iya emang kalau ke wedding nyari makan kan. Ini menjadi menarik juga kalau misalkan ada kira-kira misalkan tradisi yang biasanya di buffet atau enggak, biasanya apa sih kalau itu tuh yang di tengah tuh island ya, island apa namanya? Dessert island Dessert ya. Island. Chan, lu pasti mau sesuatu ya, mau ngasih cue nggak? Kalau lagi ngomongin drive thru, kayaknya kan kita bahkan untuk wedding selanjutnya kayaknya enak udah diambilin orang nih. Orang Iya. juga nih. Nice. Come. Udah banget. Apa nih? Coba dong satu-satu. Anggap aja ini drive thru. Oh, thank you. Bener-bener kita nggak bersih. Kayak yes. Aduh, ini dingin nih. Ini enak banget. Ini boleh sekarang nggak bro? Boleh dong bro, boleh dong bro. Dokter juga Thank you. baju putih harus nih. Karena ini semuanya badan di putih ya kan. Apa coba? Ayo. Ini Snow White dari Chelsea Catering. Iya, ini salah satu partners kita juga. Gimana Mam? Gua kocok dulu sekarang daripada ntar ditegur kayak tadi, ya kan? gitu ya. Tadi tulisannya ada shake, sekarang nggak ada tapi dikocok lagi ya. Tapi emang banyak nih baunya. Shake it, enjoy it. Ada ya terus dari tadi. Kelihatan nih. Nah, sebenarnya mungkin tadi kita nyambung ya dari obrolan drive-thru wedding gitu kan. Sebenarnya Gaya juga sudah merampungkan seperti apa ya drive-thru wedding nanti simulasinya gitu. Nah, di drive-thru wedding ini mungkin konsepnya adalah sama seperti kalau kita datang ke restoran cepat saji dan nggak perlu order turun dari mobil ya gitu kan, drive-thru
wedding ini bisa juga nih kayak misalnya biasanya kita kalau di acara wedding biasa tuh ngambil makanan di dessert island atau di stall. Nah di sini makanan itu bisa langsung dibawa take away gitu, kayak gini nih contohnya gitu, langsung dari mobil. Jadi di situ nggak ada interaksi langsung ya, kayak tadi contohnya nih mas-mas yang datang ngasihin kita minuman tapi dia nggak menyajikan, kita yang ambil sendiri. Nah itu mungkin bisa meminimalisir transisi COVID itu ya dok ya. Betul. Jadi apalagi tadi kan dibagiinnya sama sekali nggak bersentuhan tuh. Iya. Gitu lebih baik lagi. Saya tahu tadi yang ngasihnya baru cuci tangan tuh. Jadi kita aman lah mudah-mudahan kayak gini. Jadi nah kalau misalnya lebih aman lagi sebetulnya sebelum kita ambil kita tetap cuci tangan juga. Iya. Oke, rasanya pas banget tadi kita udah dapet apa tuh Snow White ya dari CLD Catering. Nah mungkin ini udah di ujung pertanyaan dari moderator nih Pak Dokter. Pengen nanya terakhir, bagaimana cara menggelar pernikahan namun tetap mengikuti regulasi pemerintah? Jadi sebenarnya kalau mau tetap menyelenggarakan wedding di era pandemik ini yang repot WO-nya sih. Yes. Yang repot pasti WO-nya karena yang pasti kita WO-nya akan berusaha memaksimalkan semua tenaga yang ada untuk meminimalisir dari penularan COVID. Prinsipnya outdoor versus indoor, kalaupun indoor ventilation. Satu. Yang kedua, sesuai dengan regulasi pemerintah tidak boleh ada terlalu banyak orang di satu ruangan. Regulasinya ganti-ganti nih, ada yang bilang 10 orang, ada yang bilang 30 orang. Jadi nanti mungkin ada kebijakan yang lebih jelas bisa diikutin biar sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, pada prinsipnya berarti WO harus benar-benar memprovide supaya ruangan itu nggak boleh penuh. Dan orang yang nungguin mau masuk ruangan juga nggak boleh sampai menumpuk gitu. Nah, gimana caranya protokol-protokolnya mungkin bisa disesuaikan. Yang kedua, kita bilang jaga jarak physical distancing. Artinya nanti di pelaminan tuh kayaknya harus ada kalau nggak pembatas mika atau nggak dikasih jarak biar si tamu itu tidak bisa melewati jarak itu. Jadi kita salam-salaman jauh-jauhan dari pengantin dan tamu. Jadi tetap ada jarak physical distancing. Semua pakai masker pasti. Kemudian dijaga di semua tempat yang memiliki resiko penularan. Tadi kan penularannya bisa dari tangan. Jadi berarti kan bisa dari tombol lift, bisa dari pintu, bisa dari banyak yang bisa dipegang bersama-sama. Kalau bisa dijaga oleh orang-orang dari wedding organizer agar orang yang datang ke sana nggak bisa megang satu barang bersamaan. Gitu, pintu dibukain sama orang WO, lift dipencetin sama orang WO misalnya kayak gitu. Jadi akan meminimalisir dari penularan. Mungkin akan perlu lebih banyak orang, tapi itu tujuannya gitu, meminimalisir penularan. Yang terakhir waktu paparan artinya jangan sampai orang ada di situ dalam waktu yang lama dan jumlah yang banyak. Jadi berarti harus se-efisien mungkin nih. Jadi mungkin kalau dulu nikahan sebagai tempat kita reuni, berkumpul dan yang lainnya, sekarang memang pure untuk mengucapkan selamat kepada orang yang menikah. Jadi kita nggak bisa lama-lama ada di satu tempat nikahan. Gitu. Pertama orang-orang yang nunggunya banyak, jangan sampai jadi menumpuk, dan juga waktu paparannya berkurang. Dengan kita tidak terlalu lama kontak sama orang, tidak terlalu lama terpapar sama orang, otomatis akan juga menurunkan dari kemungkinan kita terpapar dari COVID. Jadi mungkin kayak gitu yang bisa diterapkan. Gitu. Nah ini kesimpulan dari saya dulu, mungkin nanti sama Bu Gisti. Intinya karena tadi Pak Dokter bilang seperti itu, kita makin lama dan makin berat, harga kita tidak bisa turun, sorry guys. Jadi benar gak sih kesimpulan gua? Ya semalam sebenarnya. Kan ada tambahan. Iya, Nanti kalau kurang puas ya udah tambahin sama Gisti ya. Terus udah kayak gitu tadi juga apa istilahnya tidak ada waktu berlama-lama gitu ya di acara, ya mungkin di kita juga tidak akan jadi resepsi yang sangat panjang gitu. Nah mungkin nanti akan ditambah sama Kisti, kita tuh ada yang namanya package akad dan jamuan. Nah itu tuh kita tetap happy, pengantinnya tetap ibaratnya masih bisa menikmati acara, namun tidak seseram itu untuk menggelar acara pernikahan. Gimana Bu? Ya benar banget ya, mungkin tadi disimpulin juga paparan dari Dr. Widi dan dari Pak Hasbi juga ya untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran perwakilan dari klien ya, Zira gitu. Nah sebenarnya mungkin buat teman-teman di sini yang nonton juga bisa dibayangkan ya gitu, prosedur seperti apa sih yang bisa dilakukan di wedding. Nah itu bisa diibaratkan seperti prosedur yang tenaga medis lakukan, kayak misalkan tadi Dr. Widi sempat mention gitu,
ibaratkan lah gitu acara wedding itu protokolnya seperti di rumah sakit. Bisa dibilang ketika rumah sakit bisa berjalan dengan protokol seperti itu, artinya wedding pun bisa berjalan dengan protokol yang sama gitu. Atau kalau misalnya konsep wedding drive-thru tuh, nah mungkin tadi Pak Dr. Widi tuh sudah mengibaratkan seperti rapid test drive-thru yang bisa berjalan dengan baik. Nah, wedding drive-thru juga mungkin jika dilakukan protokol yang sama bisa berjalan juga dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ingin melangsungkan acara pernikahan yang aman, nyaman dan tetap membahagiakan, di sini juga kita bisa membuat acara yang intimate. Walaupun mungkin tidak bisa mengundang ribuan orang, tapi justru di sini kita bisa twist gitu. Momen yang berharga ini bisa dihabiskan gitu dengan precious banget, dengan berharga banget bersama teman dan keluarga terdekat. Dengan sedikitnya jumlah tamu yang teman-teman undang, justru di situ kalian bisa quality time ya Chan ya gitu. Di sini kita ceritanya namanya Le Petit Wedding gitu. Bisa dibilang konten acaranya akad dan jamuan gitu. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu tentang regulasi wedding yang berubah, SOP dan protokol dari berbagai vendor seperti apa, GY punya layanan baru konsultasi online namanya Halo GY. Halo GY itu apa? Di sini teman-teman bisa tanya apapun mengenai persiapan pernikahan, bisa tanya soal berbagai vendor gitu selama 40 menit tatap muka via platform gitu. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video berikut ini. Oke so guys, para pengantin nih yang reschedule, yang postpone, yang cancel, dan future our groom to be, bride to be, yang pastinya hari ini kita udah dapat informasi atau share atau discussion itu dari pakar-pakar yang sesuainya ya, yang salah satunya adalah dari dokter, dari kepolisian mengenai regulasi pemerintah untuk menggelar acara wedding di pandemik COVID-19, dan pastinya ada salah satu klien dari Geisa Niara Wedding Stylist yaitu Zira. Thank you saya ucapin untuk Bapak Kapolsek Cinambo yaitu Bapak Hasbi dan juga Zira, thank you banget, dan pastinya thank you banget untuk Dr. Widi Hadian SPJP. Bener kan dok? Betul. Gratis konsultasi nggak ke dokter Siap, 1 tahun ke depan? Ya mudah-mudahan sih nggak ada penyakit jantung ya dok ya. Iya, But Jantung kamu anyway, lagi nggak sehat ya? kenapa? Masalah hati jantung kamu. Masalah hati ya sebenarnya. Bukan jantung. Oh, beda. Jeroannya jantung nih. Jangan tahu, hati Soalnya bukan setiap jantung. Hati bukan jantung. oh iya bukan. Enggak sih Salah. sebenarnya aku mau konsultasi aja. Kenapa kalau misal take yang pertama kali aku suka diganti depan kamera. Anyway, jadi hari ini conclusionnya adalah jadi untuk dari pakar kesehatan atau segi kesehatan, segi regulasi pemerintah, insya Allah untuk pernikahan atau akad di COVID-19 kita aman dengan tetap menjaga atau mengindahkan regulasi pemerintah atau juga namanya protokol kesehatan dari COVID-19. Itu sih paling utama. Nah pastinya kalian juga penasaran kan dari sisi vendor-vendor. Oke, so pastinya untuk klien dari GY Wedding Stylist atau pengantin-pengantin yang cari tanggal pernikahan atau yang masih kepo-kepo apa sih COVID-19 ini sama sangkut pautan ini pernikahan, dan hari ini kita udah share discussionnya tentang nikah di COVID-19 dari pakar kesehatan dan regulasi pemerintah. Kita juga masih ada untuk episode selanjutnya dari GY Secret Room Beyond New Normal itu dari sisi vendor. Nah ini biasanya yang lebih dekat dengan pengantin itu vendor-vendor kan, pasti penasaran kan? So jangan kemana-mana, kita bakal tayangin dari episode selanjutnya GY Secret Room. So hari ini kita sekali lagi bilangin terima kasih untuk Adit, terima kasih untuk Kisti, terima kasih dokter, Zira juga dari Kapolsek Cinambo. Kita pamit dan see you at wedding venue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.